Baik, shalom saudara. Kita bersyukur hari ini Tuhan bahwa kita ada di tempat ini untuk sama-sama kita beribadah saudara. Hari ini kita akan melanjutkan saudara firman Tuhan yang menjadi tema umum daripada gereja ini, khususnya di tahun ini adalah tahun pemulihan. Bilang sama-sama tahun pemulihan. Saya percaya bahwa sudah 3 seri bicara tentang tahun pemulihan. Kita sudah mendapatkan dasarnya saudara, tentang apa rencana Tuhan dan pemulihan seperti apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan berkaitan juga dengan apa maksud di mana Tuhan memulihkan kita saudara. Dan hari ini kita akan melihat kembali saudara, bicara tentang peta perjalanan pemulihan yang Tuhan mau kita alami bersama saudara. Mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar pembelajaran kita berkaitan dengan peta perjalanan pemulihan setiap kita orang yang percaya saudara. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, kita akan membaca bersama-sama dimulai dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 saja saudara. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita berdiri semua saudara, kita akan baca ayat-ayat ini. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yang sudah dapat katakan amin. Elia naik ke sorga. 2-3 mulai. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu, oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu."
Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipunggutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang berdiri di Yeriko itu melihat dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Sampai di sana bacaan firman Tuhan. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Baik, kita akan belajar hari ini saudara, bicara tentang peta perjalanan pemulihan yang Tuhan kerjakan baik bagi Elia maupun Elisa saat Elia naik ke surga. Dan saya berdoa, kita sama-sama berdoa saudara, ini akan menjadi peta pemulihan yang kita akan alami di tahun ini saudara. Ini akan menjadi bagian daripada pemulihan kita juga saudara. Kalau saudara kita pelajari dalam seluruh ayat-ayat yang ada di dalam ayat ini saudara, yang kita sudah baca tadi, paling tidak kita bisa melihat bahwa semua apa yang Tuhan kerjakan, baik yang kita katakan bahwa tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam ayat-ayat ini, ternyata bagi Elia secara khusus perjalanan ini menjadi perjalanan pemulihan sempurna bagi Elia saudara. Kesempurnaan pemulihan yang dicapai, yang ditunjukkan oleh kenaikannya ke sorga, itu menunjukkan bahwa Elia sudah mengenakan yang namanya tubuh yang mulia itu, untuk yang sudah dipulihkan untuk bisa tinggal di sorga saudara. Kalau kita melihat goal terutama yang Tuhan akan pulihkan dalam hidup kita adalah memulihkan seluruh hidup kita, sehingga pada akhirnya hidup kita ini bukannya dijamin masuk surga, tapi seluruh keberadaan kita ini menjadi cocok untuk tinggal di sorga saudara. Saya harus beritahu ini karena apa? Terlalu banyak orang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang pasti masuk surga saudara. Benar, memang jaminan firman Tuhan bahwa sorga tersedia bagi kita yang percaya. Tapi dengar baik, sorga tersedia langsung kepada yang percaya kalau dia langsung mati saudara. Tapi dengar baik, kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup, artinya Tuhan masih mau memulihkan setiap hidup kita, sehingga hidup kita dipulihkan. Dan ketika dipulihkan ini, hidup kita ini cocok untuk tinggal di sorga saudara. Mungkin saudara bertanya, apakah ada orang yang tidak cocok tinggal di surga? Itu haknya Tuhan saudara. Tetapi hari ini kita bicara tentang, bukan kita bicara tentang orang yang sudah mati. Kita bicara setiap kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini. Dan hari ini saya percaya semua kita yang hadir hari ini masih hidup. Katakan amin. Dan ini firman buat kita bahwa ingat, pemulihan yang Tuhan akan kerjakan adalah
kita hari demi hari dipulihkan saudara. Sehingga kita bukan hanya secara hukum menjadi warga kerajaan sorga, atau secara kedudukan di hadapan Yesus kita layak ada di sorga, tetapi secara keadaan kita juga ini memang adalah orang-orang yang sudah cocok ada di surga saudara. Jadi hari-hari ini kalau belum cocok untuk ada di surga, jangan cepat-cepat mati saudara. Yang setuju katakan amin saudara. Kalau kita berkaca kepada firman Tuhan, berkaca kepada kebenaran, dan kita mendapati kita belum cocok untuk tinggal di surga, jangan bunuh diri dulu saudara. Karena apa? Jangan sampai orang yang bunuh diri, sebetulnya Tuhan masih berikan kesempatan untuk dia memoles hidupnya supaya cocok bagi kerajaan sorga, tapi karena dia bunuh diri saudara. Makanya ada orang punya istilah saudara, jangan sampai nanti kita malu ketika berhadapan dengan Tuhan saudara. Karena waktu yang Tuhan berikan bagi kita, sebetulnya kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya saudara. Elia menjadi contoh bagi kita, dia gunakan waktunya sebaik-baiknya. Pernah Elia salah, pernah dia mau bunuh diri saudara, tapi Tuhan cegah. Tuhan bilang, Elia jangan cepat-cepat bunuh diri, nanti kamu malu ketika ketemu saya. Pernah nggak? Elia hampir mau bunuh diri saudara. Dia pernah membuat satu mujizat spektakuler, bunuh 800 nabi palsu, 850. Tapi satu saat ketika Isabel mendengar berita tentang kesaktian, kehebatan Elia, dia berkata, Elia, 1 kali 24 jam kalau beta tidak dapat lu, jangan panggil beta Isabel. Dan kalimat ini membuat seorang Elia mau bunuh diri saudara. Tapi untung kita mendapatkan satu kebenaran yang benar-benar meneguhkan kita bahwa Elia tidak jadi bunuh diri saudara. Karena ini dia harus melewati proses pemulihan terakhir itu, sehingga benar-benar ketika dia Tuhan panggil, Tuhan angkat dia nggak akan malu di sana. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan bunuh diri saudara. Kenapa bunuh diri Tuhan tidak suka saudara? Selain karena dia termakan, dia kena dengan hukum tentang menghilangkan nyawa, tetapi ternyata bunuh diri ini karena dia menghentikan proses pertumbuhan, proses pemulihan yang memang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya saudara. Itu bagi Elia saudara. Selanjutnya kalau kita melihat bagi Elisa, proses pemulihan ini yang Tuhan kerjakan atau perjalanan pemulihan ini untuk apa saudara? Kalau bagi Elia, untuk dia langsung ketemu Tuhan, dipulihkan untuk ketemu Tuhan. Kalau Elisa, kalau kita membaca saudara tentang kisah ini, ternyata perjalanan ini bagi Elisa memulihkan hidupnya untuk supaya dia dipulihkan dan dipakai Tuhan untuk memulihkan orang-orang Israel yang waktu itu masih tetap banyak yang menyembah berhala sepeninggal Elia saudara. Jadi kalau Elia dipulihkan untuk ketemu Tuhan, untuk kembali, tugasmu sudah selesai. Dan jangan kita hanya mau pemulihan yang jenis Elia saudara. Tetapi hari ini kalau Tuhan masih izinkan kita dalam dunia ini, artinya Tuhan mau kita alami pemulihan seperti yang dialami oleh Elisa. Katakan amin saudara. Pemulihan yang punya tujuan, pemulihan yang ada maksud di sana, pemulihan yang kalau kita alami itu karena satu tujuan. Tuhan mau kita seperti Elisa, yaitu ada dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Elisa lah rancangan Tuhan untuk memulihkan, tujuan Tuhan untuk memulihkan itu tercapai saudara. Tidak senang hanya karena yang penting saya sudah pulih. Dan kita tidak peduli dengan pemulihan orang lain saudara. Bagi Elisa, dia dipulihkan untuk nantinya dia memulihkan banyak orang. Dan kalau kita pelajari Alkitab, Matius pasal 17 ayat 11, itu bicara tentang Elia ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memulihkan. Tapi saudara lihat, ketika Tuhan pulihkan Elisa,
Ketika Tuhan pulihkan Elisa, Elisa dipakai Tuhan dengan pelayanan yang double porsi, memulihkan lebih banyak 2 kali lipat dari Elia, saudara. Dan itu yang Tuhan akan kerjakan hari-hari ini bagi kita, saudara. Jadi bagi kita seperti apa, saudara? Bagi kita, ya kita tetap persiapkan diri untuk dipulihkan, untuk ketemu Tuhan. Karena kita semua lagi antri. Itu juga kita harus pikirkan. Tetapi kita bukannya pikirkan di sana. Tapi biarlah kita punya pemikiran seperti Paulus, saudara. Paulus berkata, adalah enak sekali kalau saya langsung ketemu Tuhan hari ini. Tuhan panggil hari ini, saya langsung ketemu Tuhan. Dia berkata, saya sangat-sangat bersuka cita. Tetapi Paulus bilang, kalau mau memilih, saya memilih untuk jangan langsung cepat-cepat ketemu Tuhan. Saya memilih untuk tinggal di dunia ini dulu. Karena di sini saya masih punya tugas untuk memulihkan banyak orang. Jangan cepat-cepat mati, saudara. Kita masih punya tugas banyak di dunia ini. Kita punya tugas untuk keluarga kita, kita punya tugas untuk teman-teman kita. Lewat hidup kita, kita akan bawa pemulihan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Yang mengerti katakan amin. Mari kita langsung belajar sama-sama, saudara. Peta pemulihan yang dialami baik Elia sebelum dia ketemu Tuhan, dan bagi Elisa sebelum dia dipakai Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel, saudara. Memulihkan banyak orang, memulihkan iman mereka, memulihkan penyembahan mereka kepada Tuhan. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, paling tidak ada 4 tempat yang kita bisa belajar. Dan area-area ini memiliki kebenaran yang luar biasa, saudara. Kalau saudara sudah baca firman ini, ada 4 tempat yang disebutkan. Apa semua tempatnya, saudara? Di ayat yang kedua ada bicara tempat, ayat yang pertama ada bicara tentang apa? Gilgal. Di ayat yang kedua ada disebutkan tempat mana lagi? Tempat mana? Betel. Di ayat yang selanjutnya, di ayat-ayat yang di bawahnya, saudara melihat ada tempat apa lagi, saudara? Yeriko. Di ayat selanjutnya ada lagi penyebutan tempat apa? Yang keempat, Sungai Yordan, saudara. Saya sama-sama kita hafal. Gilgal, apalagi? Betel, Yeriko, dan Sungai Yordan. Saya mau saudara hafal ini karena apa? Ini adalah area-area yang tidak boleh loss, saudara. Tidak boleh kita tidak alami salah satu area, atau saudara kehilangan satu area, nggak boleh. Saudara harus punya Gilgalnya. Saudara juga harus punya yang namanya Yerikonya, harus punya Betelnya, harus punya juga Sungai Yordan. Saudara jangan hanya berkata, saya mau langsung Sungai Yordan saja. Enggak, saudara. Memang ini bukan berurutan, saudara. Tidak mungkin bisa dibalik-balik, bisa. Tetapi minimal kita mengerti bahwa 4 area ini, 4 tempat ini harus kita jalani semuanya. Jangan ada yang lost atau jangan ada yang ketinggalan, saudara. Saya menyebutkan 4 area ini sebagai area di mana kita harus jalani dengan sungguh-sungguh untuk alami yang namanya dipulihkan, untuk memulihkan, saudara. Jadi 4 area ini dirancang khusus sama Tuhan, baik bagi Elia maupun Elisa, bahwa mereka harus jalani ini untuk mereka dipulihkan seutuhnya hidup mereka. Itu bagi Elia. Tapi bagi Elisa untuk dia dipulihkan supaya dia memiliki kemampuan untuk memulihkan orang lain. Mereka harus alami semuanya, saudara. Dari mana kita tahu, saudara, bahwa Tuhan sepertinya bicara bahwa kamu harus ada di semua area itu. Jangan sampai ada yang ketinggal. Dari perjalanan yang memang yang memutuskan untuk pergi itu, pertama pasti dalam kendali Tuhan. Tapi Elia yang dari Gilgal pindah ke Betel. Tapi saudara lihat, Elisa berkata, saya tidak akan pernah tinggal di satu tempat, saudara. Ada di Gilgal, dia pindah lagi.
ke Betel. Elia pindah ke Betel, dia tidak mau ketinggalan, dia juga mau pindah. Elia ke Yeriko, dia pindah ke Yeriko. Elia pergi ke Sungai Yordan, dia juga mau ke sana, saudara. Dan bicara tentang 4 area ini, saya sebut juga ini harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan ini muncul dalam sikap Elisa, saudara. Enggak, dia bersikeras, enggak, saya harus tinggal di sini. Kalau Elia tinggal sini, saya tinggal sini. Ngotot dia untuk dia tinggal di satu tempat. Dia harus alami sesuatu di tempat itu, saudara. Dia harus bertekun di tempat itu. Berikut, 4 area ini juga saya sebut sebagai tempat di mana Roh Kudus berkarya dengan nyata memulihkan, saudara. Ini area Roh Kudus, saudara. Kalau saudara berkata saudara adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara tidak mungkin tidak ada di area 4 area ini, saudara. 4 area ini 4 tempat manifestasi Roh Kudus yang tanpa batas, saudara. Apalagi 4 area ini. 4 area ini disebutkan 4 suasana yang penuh hadirat Tuhan, saudara. 4 suasana di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan kita mengerti perjumpaan dengan Tuhan itu punya dampaknya luar biasa. Salah satu contoh lah, Paulus yang alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengubah hidupnya dengan luar biasa, saudara. Jadi 4 area ini bukan hanya harus kita jalani dengan sungguh-sungguh, jangan ada yang terlewat. Tapi 4 area ini 4 area manifestasi Roh Kudus tanpa batas. Dan 4 area ini, suasana ini adalah suasana hadirat Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehingga saya berkata tidak boleh ada yang lost, tidak boleh ada yang tertinggal, saudara. Kita langsung saja, saudara. Mari kita lihat pertama, tempat yang pertama, Gilgal, saudara. Ayat ini dikutip atau Gilgal, kalau kita melihat kutipan tentang Gilgal, saudara, kita pasti akan dibawa kepada suasana di mana waktu itu Tuhan lewat kepemimpinan Yosua membawa bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Dalam Yosua pasal 4 dan 5. Ini panjang, saudara baca di rumah, saudara. Saya hanya akan berikan isinya saja, saudara. Di dalam Yosua pasal 4 dan 5, tersimak kalau saudara lihat di pasal 5 ayat 9 saja. Coba mungkin tunjukkan. Yosua pasal 4 pasal 5 ayat yang ke-9. Bisa ditunjukkan? Oke, di sini dikatakan bahwa dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itu sebabnya nama tempat itu disebutkan apa? Gilgal. Disebutkan Gilgal, saudara. Tapi kalau kita lihat pasal 4 juga banyak menyebut tentang Gilgal. Dan apa sebetulnya tempat ini? Sehingga Tuhan mau kita seperti halnya Elia dan Elisa, tidak boleh kita remehkan tempat ini. Tetapi malah kita harus sungguh-sungguh ada di wilayah ini, ada di suasana ini, ada di area ini. Ternyata Gilgal adalah tempat orang Israel mendirikan 12 batu. Itu Yosua pasal 4. 12 batu peringatan. Dan ada dikatakan bahwa mereka menyaksikan sendiri kuasa Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan yang menyelamatkan mereka dengan cara apa? Tuhan membuat jalan di Sungai Yordan, saudara. Dan itu waktu mereka buat peringatan atau tugu peringatan itu yang isinya 12 batu yang mewakili seluruh suku Israel yang ada 12. Jadi di sana bicara tentang bahwa Tuhan di Gilgal membuat satu, atau Israel sebetulnya membuat satu komitmen di hadapan Tuhan. Di mana bangsa Israel membuat komitmen? Ada beberapa tempat yang disebutkan, tetapi yang paling menonjol adalah di Gilgal lah. Orang-orang Israel membuat satu komitmen, baik
kami akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan kami akan menjadi saksinya Tuhan. Area Gilgal adalah area komitmen, area iman, tetapi juga adalah area, saya bisa katakan area anugerah, saudara. Dari mana kita tahu area inilah area anugerah selain area komitmen? Alkitab berkata, saudara, di dalam kisah-kisah tentang di pasal yang kelima, Yosua pasal yang kelima, ternyata di daerah Gilgal lah orang-orang Israel ini merayakan Paskah, saudara. Apa itu Paskah, saudara? Paskah, bagaimana mereka merayakan, bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari malaikat maut yang membunuh anak-anak sulung waktu itu, saudara. Dan kita tahu bahwa Paskah bagi kita hari ini, bagaimana darah Yesus dicurahkan bagi kita. Makanya saya berkata, area inilah area anugerah, saudara. Saudara tidak mungkin dipulihkan tanpa melewati namanya area anugerah, di mana Tuhan oleh darahnya mengampuni hidupmu. Area anugerah ini tidak kita bisa mengerti kalau tanpa Yesus, saudara. Karena Yesuslah yang jadi korban itu. Semua kita siapapun, saudara yang mendengarkan firman ini, tanpa anugerah dalam Yesus Kristus, hidupmu akan sama seperti itu terus. Tidak akan ada perubahan, saudara. Karena hanya darah Yesus yang bisa memulihkan kita. Amin. Hanya kuasa darah Yesus yang sanggup memulihkan kita. Modal pertama kita mengalami pemulihan itu darah Yesus dulu. Tanpa darah Yesus, tetap kita sama seperti ini. Tidak akan ada mungkin ada perubahan, saudara. Tidak ada mungkin ada pertobatan. Tidak ada mungkin ada iman yang membuat kita dipulihkan hidup kita, saudara. Jadi area Gilgal berbicara tentang atau tempat di mana mereka merayakan Paskah. Darah Yesus, kalau Paskah kita sekarang ini bicara darah Yesus yang dicurahkan untuk pengampunan kita. Dan darah Yesus yang dicurahkan untuk mengubah hidup kita, memulihkan hidup kita, saudara. Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tapi memulihkan hubungan kita juga dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi apalagi tentang Gilgal, saudara? Gilgal adalah tempat orang Israel disunat. Dan kalau kita bandingkan hari ini, kita tidak menganut tentang sunat yang sekarang dipakai oleh orang Israel lagi, atau agama-agama samawi lainnya, saudara. Tapi kita menggunakan sunat seperti yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 11-12. Bisa ditunjukkan, Kolose pasal yang kedua ayat 11-12. Sehingga kita mengerti bahwa area Gilgal adalah area di mana bangsa Israel disunat. Apa maksudnya disunat di sini? Dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan, dalam dia kamu telah apa? Disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau yang sunat itu bukan karena menggenapi firman Taurat, ya. Nggak ada sama sekali. Karena apa? Bukan sunat itu lagi yang dimaksud. Tetapi dikatakan bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi apa? Sunat Kristus yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa, ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi sunat atau Gilgal tempat penyunatan. Apa tempat penyunatan? Tempat penyunatan, tempat baptisan. Apa tempat baptisan? Tempat untuk kita alami yang namanya kubur hidup yang lama, bangkit dalam hidup yang baru. Atau istilah yang kita pakai adalah kita baptis, saudara. Dan baptis inilah pasti berhubungan dengan pertobatan, iman dan pertobatan. Jadi area Gilgal adalah area di mana kita mengalami anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang memberikan iman bagi kita dan membuat kita bisa bertobat, saudara. Dan waktu kita bertobat, beriman itu, kita mengalami yang namanya banyak tantangan, saudara. Saudara yang mau bertobat, saya tanya bagi kita semua,
yang sudah bergumul hari-hari ini tentang pertobatan, gampang gak bertobat saudara? Saya tanya bagi kita semua, bertobat gampang atau susah? Hari ini bertobat, besok bikin lagi tidak? Saya tanya, hari ini bertobat ya, hari ini nangis-nangis semua darah, semua air keluar nih. Keluar air sini, semua sudah, saya melihat banyak pertobatan orang luar biasa. Saya berkata dia alami Tuhan ini. Tapi saya tanya bagi kita, apakah dosa dia tidak buat lagi dosa yang sama besok? Hampir rata-rata orang yang bertobat awal itu, besok dia bikin lagi. Makanya area anugerah ini harus kita tinggal saudara. Karena apa? Area anugerah ini yang memampukan kita untuk bangkit. Kita berkata bahwa saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidup saya bukan lagi yang ini. Saya jijik dengan hidup ini. Saya harus bangkit lagi saudara. Hanya orang punya anugerah yang bisa begini saudara. Orang di luar anugerah, kalau sudah jatuh habis. Dia tertuduh luar biasa dan dia sudah tidak bisa bangkit lagi saudara. Makanya hari ini kamu ke dalam Yesus, kalau tidak bangkit lagi, kamu percaya Yesus yang salah saudara. Kalau kamu percaya Yesus yang benar, kamu berbuat dosa, pasti kamu bangkit lagi. Bangkit lagi untuk maju lagi saudara. Kalau kamu bukan dalam Yesus, kamu buat dosa dan kamu lari dari gereja, saya setuju kalau kamu bukan sungguh-sungguh dengan Yesus. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh dengan Yesus, kamu punya anugerah yang membuat kamu bisa bangkit lagi. Hanya orang-orang yang punya anugerah yang bisa bikin restorasi di setiap tahun baru saudara. Karena kalau orang tidak hidup dalam anugerah, bikin restorasi hidup yang baru, Januari awal tanggal 1 dia berkata saya bertobat, tanggal 2 atau bukan tanggal 1 pagi dia berkata saya bertobat, saya bikin resolusi. 2 malam dia bikin dosa yang sama yang dia bilang mau bertobat saudara. Dan saya bisa katakan dia akan terpuruk selamanya. Kita bisa tahu sendiri saudara, hanya karena anugerah kita bisa bangkit saudara. Kita pernah jatuh dalam dosa yang kita percaya bahwa itu dosa yang mengerikan saudara. Dan karena kita memiliki anugerah saja, kita mau bangkit lagi saudara. Kalau tidak ada anugerah, aduh kita habis semua. Sebab itu sekali lagi, area anugerah, Gilgal, kita butuhkan untuk pemulihan. Hari ini, kalau saudara tidak serius di Gilgal saudara, kalau saudara tidak serius di area Gilgal ini, saudara orang-orang yang akan tertuduh terus menerus, saudara jatuh hancur dan tidak bisa bangkit lagi saudara. Tapi bersyukur, area Gilgal mengingatkan kita tentang anugerah Tuhan yang sempurna bagi kita. Mengangkat kita, memulihkan kita, menerima kita apa adanya. Tetapi juga Tuhan menguatkan kita untuk kita bisa mulai hidup dalam komitmen iman dan pertobatan yang sejati saudara. Berapa banyak hari ini kita yang mau bangkit lagi saudara, dalam keadaan terpuruk apapun yang engkau alami. Katakan amin saudara. Karena kita ada dalam area Gilgal. Area Gilgal menerima anugerah Allah. Tapi juga area dalam Gilgal ini kita menerima anugerah yang bukan statis. Saya sampaikan ini di Malaka saudara. Saudara yang menerima anugerah yang hanya sampai di berkata syukur Tuhan. Oh saya memuji Tuhan. Saya menyembah Engkau yang sudah mengampuni saya. Orang-orang begini adalah orang-orang yang tidak mengerti anugerah itu. Orang yang mengerti anugerah, mereka akan mulai hidup mencintai Tuhan. Sehingga hidup dalam pertobatan demi pertobatan dalam hidup mereka. Mereka hidup mengasihi Tuhan. Sehingga mereka tidak mungkin ada dalam keterpurukan terus. Ada dalam kejatuhan dalam dosa. Tetapi mereka bangkit untuk mereka kembali maju. Untuk mereka kembali mengasihi Tuhan. Hidup kembali menyenangkan hati Tuhan. Itu anugerah yang benar saudara. Area anugerah. Tidak bisa tidak, engkau harus masuk dalam area ini. Tidak bisa tidak, bukan hanya masuk bertekun dalam area ini. Karena ada banyak hal yang akan menekan engkau. Makanya saya berkata bukan hanya masuk, tetapi bertekun dalam area ini. Bahkan saya bisa pakai kata yang lain lagi, kamu harus berjuang dalam area ini. Karena area ini area dasar sekali.
Tapi area inilah area yang mengikat hidup kita terhubung terus dengan Tuhan. Masuk dalam area anugerah ini membuat kita kuat dan kita dapat terus bangkit sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan pastinya. Mari kita sama-sama berjuang, saudara. Masuk dan tetap ada dalam area ini. Jangan sampai keluar dari area ini. Keluar dari area ini kita tidak punya sesuatu yang akan membuat kita dipulihkan sesuai dengan maunya Tuhan, saudara. Apa dasarmu untuk dipulihkan, saudara? Dasar kita untuk dipulihkan karena kita punya anugerah Tuhan yang terus nyata bagi kita, yang menguatkan kita, yang membangkitkan kita, dan yang membuat kita tidak pernah putus asa, tidak pernah pesimis dalam hidup ini, karena ada anugerah Tuhan yang melingkupi setiap kita. Siapa yang rindu ada dalam area ini, saudara? Bukan hanya rindu, tapi saudara bertekun dalam area ini. Katakan amin. Orang-orang bertekun dalam area ini, kita bisa lihat ada sukacita di muka mereka. Katakan amin. Tapi kalau orang-orang tidak di area ini, mengerti area ini dan tidak masuk dalam area ini, mereka senyum susah, saudara. Apa yang membuat kamu bisa senyum? Satu saja yang membuat kita bisa senyum. Kalau kita pernah berbuat dosa dan Tuhan ampuni dosa kita itu. Betul tidak? Karena dosa akan membuat kita punya muka tertekuk, saudara. Dosa akan membuat kita menjadi malu bersembunyi, saudara. Sama seperti ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Tuhan tanya, Adam, Hawa, di mana kamu? Mereka bersembunyi, saudara. Tapi kita bersyukur dalam Yesus. Kita menerima anugerah Tuhan. Yang Tuhan berkata, kamu tidak perlu sembunyi, Adam. Nggak perlu sembunyi, Hawa. Ataupun dia memanggil kita hari ini, kamu nggak usah sembunyi, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir. Hari ini kalau kamu datang kepadaku, aku selesaikan dosamu. Hari ini kalau engkau datang kepadaku, semua kelemahanmu aku tanggung. Sehingga engkau bisa berdiri tegak. Engkau bisa angkat muka, saudara. Makanya saya katakan kalau engkau sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tapi engkau adalah orang yang terus menyimpan dosa, saya bisa katakan engkau rugi jadi orang percaya. Kenapa kamu rugi jadi orang percaya? Harusnya engkau penuh sukacita hidupmu. Dan karena engkau tahu bahwa dosa apapun engkau bisa bawa kepada Tuhan dan Tuhan bisa ampuni itu. Engkau harusnya alami pengampunan, tapi karena engkau tidak ngerti dan tidak datang, tidak masuk sungguh-sungguh dalam area ini, tertekuk mukamu, engkau malu. Hari ini siapa di tempat ini yang tidak pernah buat dosa, saudara? Tapi hanya karena anugerah Tuhan kita bisa angkat muka, katakan amin, saudara. Itu area pertama. Area kedua, saudara, kita dikejar dengan waktu. Perjalanan setelah dari Gilgal, Tuhan menuntun Elia dan dia membawa serta atau juga seorang Elisa tertarik mau ada di area itu. Area apakah itu? Area Betel, saudara. Kalau saudara perhatikan area Betel ini tidak muncul di dalam kepemimpinan Yosua membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tetapi Betel ini muncul dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8, atau saudara bisa lihat dalam ayat-ayat yang lain. Tapi saya tunjukkan ayat 8 ini dulu. Saudara perhatikan ini. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil apa? Nama Tuhan. Betel bagi Abraham adalah tempat dia membangun mezbah. Betel bagi Abraham adalah tempat dia memanggil nama Tuhan. Mari kita lihat kisah yang lain. Ayat 13, pasal 13 ayat 4 sampai 5. Pasal 13 ayat 4 sampai 5. Saudara lihat. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Di situ loh Abraham memanggil apa? Nama Tuhan. Ini Abraham. Tapi saya akan tunjukkan ada kisah yang lain, itu yaitu bicara tentang anaknya. Pasal 35.
ayat 1. Pasal 35 ayat 1. Kita akan lihat Betel bukan hanya menjadi tempat Abraham memanggil nama Tuhan, tetapi ternyata Betel menjadi tempat di mana anaknya Yakub juga pernah ada di sana. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakaknya. Kalau saudara lihat di ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, ayat ketiga dulu, ayat ketiga. Ayat ketiga, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Ayat yang ke-7. Didirikanlah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu apa? El Betel. Karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Masih banyak ayatnya saudara. Tetapi paling tidak kita sudah bisa menemukan bahwa Betel adalah tempat Abraham membuat mezbah, memanggil nama Tuhan. Tapi Betel juga adalah tempat Yakub berjumpa dengan Tuhan. Area Betel ini adalah area yang penting bagi kita yang ingin dipulihkan. Melalaikan area ini, tidak sungguh-sungguh dalam area ini. Ingat, kita kehilangan berkat, kehilangan support system, kehilangan kemampuan kuasa yang memulihkan kita, saudara. Sama seperti Abraham dipulihkan di Betel, juga dengan Yakub dipulihkan di Betel. Area apa ini, saudara? Area ini jelas bicara tentang area di mana baik Abraham maupun Yakub maupun kita harus masuk dan bertekun dalam area ini. Sampai orang punya istilah berperang dalam doa, saudara. Berjuang dalam doa. Ada yang namanya war room, itu difilmkan, saudara. Kenapa disebutkan war room? Kamu punya tempat di mana kamu berperang di situ. Kamu punya tempat di mana kamu berjuang di situ. Kamu punya tempat di mana kamu bergumul sungguh-sungguh di situ. Saya tanya bagi kita semua, adakah hari ini kita adalah orang-orang yang punya perjuangan dalam area ini, saudara? Orang yang tidak masuk dalam area ini, tidak bertekun dalam area ini, tidak berjuang hari ini, loyo dalam area ini, saya bisa katakan susah untuk kita mengalami percepatan pemulihan, saudara. Sangat sulit. Untung ada anugerah Tuhan. Saya pun di hadirat Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya pun pingin untuk mengalami percepatan pemulihan. Tapi Tuhan jawabnya dengan apa? Berjuang dalam doa. Saudara yang pingin dipulihkan cepat-cepat, saudara berjuang dalam doa, Tuhan bilang. Bukannya berjuang dalam anugerah, berjuang dalam doa, saudara. Makanya saya katakan kalau engkau loyo dalam membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saya bisa katakan ini hanya latihan, ibadah minggu ini latihan saja, saudara. Doa setiap Kamis di sini latihan. Latihan aja kamu tidak datang, saudara. Bagaimana kamu akan bisa buat yang sebenarnya? Kenapa saya bisa katakan latihan? Ini cuma 2 kali saja. Minggu datang ibadah, Jumat saudara datang berdoa. Kalau saudara mau latihan tambah lagi hari Selasa kamu komsel. Tapi itu pun kita tidak bisa, saudara. Jadi saya bisa pastikan hanya orang-orang yang bertekun di dalam Betel ini yang akan bisa mengalami percepatan pemulihan itu, saudara. Kalau saudara loyo dalam area Betel ini, saudara akan menunda banyak pemulihan yang Tuhan harusnya kerjakan lewat area ini, saudara. Siapa Abraham? Abraham sudah dikatakan bahwa mendapatkan kasih karunia Tuhan, yes. Tapi Abraham, Tuhan harus bawa dia masuk dalam mezbah doa. Harus bawa dalam area Gilgal, area Betel, saudara. Area di mana dia bisa membangun hubungan dengan Tuhan, memanggil nama Tuhan. Yakub pun sama, saudara. Dan saya percaya sampai dunia ini berakhir, area ini tetap menjadi area yang efektif untuk memulihkan setiap orang-orang, termasuk memulihkan kita. Katakan amin, saudara.
Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Itu bicara tentang Yesus yang akan pergi ke salib, Saudara. Sebelumnya dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mengajarkan kepada murid-murid bagaimana kita hidup ini kita lemah. Hidup kita ini kita hanya bisa kuat dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada murid-murid, pencobaan ujian banyak sekali. Kamu gak kuat untuk tahu kehendak Tuhan pun kamu harus bergumul untuk mencarinya. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu bisa berdiam 1 jam saja, Tuhan berkata 1 jam saja. Kamu bisa berdiam 1 jam saja, kamu akan bisa melihat bahwa engkau bisa mengakses kekuatan dari Tuhan. Ada banyak hal yang engkau akan lihat terjadi dalam hidupmu. Kau akan lihat pemulihan terjadi dalam hidupmu. Engkau dipersiapkan untuk bukan hanya seperti saya yang berhasil melakukan kehendak Bapa, tapi engkau pun akan menjadi orang-orang yang bisa berhasil menjalankan kehendak Bapa. Karena engkau ada di area Betel ini, area membangun hubungan dengan Tuhan, area doa ini. Berapa banyak yang hadir hari ini yang berkomitmen tahun ini mau berjuang dalam area Betel ini, dalam area hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Banyak orang-orang yang diubahkan Tuhan lewat area doa ini. Dengar baik. Sudah terlalu banyak kesaksian orang yang diubahkan oleh area doa ini. Yesus sudah memberikan contoh. Dia nggak kuat untuk lakukan kehendak Bapa. Dia banyak hal yang dia punya kehendak sendiri, saudara. Tapi ketika dia bergumul dalam area doa, dia bisa tundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, saudara. Area doa akan merontokkan setiap kehendak-kehendak kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Area doa akan bisa mengubah pola-pola pikir kita yang salah. Area doa akan mengubah semua keinginan-keinginan kita, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Langsung saja kita masuk ke area berikutnya, saudara. Area yang ketiga. Perjalanan tidak berhenti sampai ke Betel saja. Elia nggak berhenti di Betel. Elisa juga tidak berhenti di Betel. Tapi mereka berjalan lagi ke daerah yang namanya Yeriko, saudara. Yeriko, kalau kita belajar tentang Yeriko, suatu peristiwa yang paling terkenal yaitu Yosua pasal yang ke-6, saudara. Yeriko ini terkenal dengan satu peristiwa atau tempat, atau Yeriko adalah tempat orang Israel melihat kehancuran tembok yang kokoh hanya dengan puji-pujian kepada Tuhan, saudara. Sampai orang bikin lagu, saudara. Dan saya percaya banyak orang ingat ini, saudara. Tembok Yeriko yang bisa diruntuhkan hanya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Tembok Yeriko yang diruntuhkan karena mereka memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, saudara. Dan saya percaya area inilah area yang penting untuk kita juga masuki. Karena area inilah area di mana Tuhan maksudkan untuk kita alami. Bukan hanya orang-orang Israel yang mengalami itu, tapi semua kita bisa alami kalau kita masuki tempat ini dengan sungguh-sungguh. Ada dalam area ini dengan ketekunan, saudara. Kita mengenal tempat ini bukan jadi tempat di mana orang Israel melihat kehancuran tembok yang kokoh dengan puji-pujian. Tetapi Yeriko adalah tempat semua orang Israel memuji, menyembah Tuhan. Dan bagaimana mereka mengitari sebanyak 7 kali, saudara. Sampai ayat ini dikutip oleh pemazmur, saudara. Di dalam Mazmur pasal 115 ayat 164, 115, Mazmur 115 ayat 164. Pemazmur berkata bahwa 7 kali sehari, saudara. Ini bicara tentang
Satu pujian yang tak putus-putus kepada Tuhan. Satu keadaan hati yang menyembah Tuhan, yang tidak pernah kehilangan hadirat Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa area inilah area yang sangat-sangat penting. Sekalipun bagi beberapa orang ini mungkin menjadi suatu yang rutinitas, hampir sama seperti doa. Mazmur 115 ayat 164 bisa. Area ini menjadi area yang mungkin bagi kita menjadi area yang setiap minggu, setiap kali ibadah kita buat, saudara. Saya mau tegaskan kepada WL di sini, ingat area pujian penyembahan ini harus dapat porsi yang seimbang, saudara. Karena Alkitab berkata Tuhan bertakhta di atas setiap pujian dan Tuhan bertakhta di atas setiap penyembahan. Katakan amin. Amin. Ya, di sini kita menyembah Tuhan betul, tapi di sini juga kita harus memuji Tuhan. Bahkan kalau kita melihat waktu saat kapan tembok Yeriko dihancurkan, kita mengerti ketika Tuhan berkata Tuhan bersemayam di setiap puji-pujian umatnya. Tidak disebutkan di sana Tuhan bersemayam atas penyembahan umatnya. Mujizat banyak terjadi dalam puji-pujian. Katakan amin, saudara. Kita yang tidak terbiasa memuji Tuhan, mungkin dari gereja-gereja yang lama, saudara. Lihat orang memuji Tuhan sepertinya risih, saudara. Ini apa ini? Mereka pikir kita lagi main-main, saudara. Bangsa Israel disuruh kamu keliling dengan puji-pujian 7 kali. Kenapa Tuhan berkata 7 kali? Tuhan mau sebetulnya ini bicara tentang kesempurnaan puji-pujian. Mulut kita ini harus penuh dengan puji-pujian. Kalau kita tidak penuh dengan puji-pujian, persungutan akan banyak bagi kita. Percaya deh. Hidup penuh puji-pujian akan mengurangi persungutan, akan mengurangi perbantahan, akan mengurangi banyak perasaan-perasaan negatif yang ada di hati kita, saudara. Tapi orang-orang yang tidak suka memuji Tuhan atau jarang memuji Tuhan, ini gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang, banyak gampangnya, saudara. Alkitab membedakan jelas sekali antara pujian dan penyembahan, saudara. Pujian bagaimana kita mengagungkan setiap karya Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan kita agungkan lewat pujian, saudara. Dan ekspresi-ekspresi pujian banyak lewat lagu, lewat alat musik, tari-tarian, saudara. Jadi area hadirat Tuhan. Kalau Tuhan berhadirat, kita bisa pulih nggak, saudara? Saya tidak bisa pulihkan saudara, tapi saya percaya kalau ada hadirat Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara bisa pulih, saudara. Dan kita masuk area penyembahan, saudara. Beda sekali, saudara, area penyembahan ini. Karena area penyembahan kita di hadapan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya, kita kehilangan semuanya lah, semua untuk Tuhan, saudara. Dan saya percaya area inilah area di mana Tuhan, kita berefleksi terhadap hidup kita dan bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menjamah kita, mengubah segala yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Dia ubah lewat penyembahan, saudara. Suka memuji tapi juga suka menyembah. Jangan kurangi porsi penyembahan, jangan kurangi porsi pujian. Karena dua area inilah dua area di mana Tuhan akan memulihkan kita. Mau gereja ini dipulihkan, saudara? Mau semua keluarga kita dipulihkan, saudara? Saya mendengar ada satu jemaat. Dia bilang, Pak Pendeta, saya tidak tahu saya mau buat apa lagi. Saya bicara kepada keluarga saya, mereka tidak mau dengar apa yang saya bilang. Tapi saya diberikan hikmat sama Tuhan. Di rumah, putar lagu pujian penyembahan. Mereka mau dengar atau tidak mau dengar, biarkan mereka mendengar itu, dan kita percaya bahwa mungkin cuma lagu dari kaset, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan bertakhta di atas setiap pujian penyembahan. Amin. Dan dia bersaksi kepada saya sendiri. Awal-awal mereka marah kasih mati itu.
Lama-lama mereka nyaman mendengar lagu-lagu itu, saudara. Saudara, saya mendengar banyak kesaksian-kesaksian orang diubahkan karena pujian-pujian yang dia naikkan, saudara. Istri saya salah satu, saudara. Diubahkan karena penyembah, karena lagu, saudara. Orang bilang, kok lagu bisa memulihkan? Bisa. Makanya kita, para pelayan pujian penyembahan di sini, mari persiapkan pujian penyembahan yang terbaik. Karena apa? Itu akan mendatangkan hadirat Tuhan yang bisa memulihkan, saudara. Tetapi bukan hanya di gereja, di rumah juga kita perbanyak pujian penyembahan. Karena itu adalah sarana di mana Tuhan berikan bagi kita untuk kita dipulihkan, saudara. Yang percaya katakan amin. Pemazmur Daud berkata 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Engkau karena hukum-Mu yang adil. Mungkin kita berkata, apakah sudah ada ketidakkerjaan ini Daud? Daud ini raja yang sibuk sekali loh. Maksudnya bukan setiap kali dia masuk kamar puji-pujian, tidak, saudara. Tapi dari hatinya saya tahu bahwa ada puji-pujian yang terus mengalir kepada Tuhan. Ada penyembahan yang terus dia berikan kepada Tuhan. Dan mari kita lihat selanjutnya, saudara, bahwa Tuhan berkata kepada Elia, Elia, melangkah lagi. Jangan tinggal hanya di Yeriko. Tapi saya tuntun kamu bawa ke sungai Yordan, saudara. Di sungai Yordan kita mengerti dalam Yosua pasal yang ketiga, saat Tuhan membelah. Kalau saudara perhatikan di Yosua pasal yang ketiga, ternyata area ini di dalam Yosua pasal 3, settingan tempat yang ada, ternyata terjadi yang namanya seperti banjir bandang, saudara. Tidak pernah terjadi selama ini. Tapi saat bangsa Israel ada di tepi sungai Yordan, banjir bandang tiba-tiba terjadi. Sehingga orang-orang di sebelah sungai sudah tahu persis, orang-orang Israel mau menyeberang pasti hanyut semua. 2 juta orang selesai. Saya tanya bagi kita semua, apakah sengaja Tuhan bikin banjir bandang? Saya percaya Tuhan sengaja buat. Supaya untuk membuktikan bahwa ini hanya karena kuasa Tuhan saja. Dan kita percaya area inilah area di mana apa, saudara? Sungai Yordan, tempat orang Israel diperintah oleh Tuhan. Ternyata saya lihat perintah Tuhan yang pertama, harus hidup kudus. Dan ada yang perintah kedua, sekarang seberangi ini. Perintah pertama hidup kudus. Yang mereka dengar firman pertama adalah kuduskan dirimu sekarang. Area ini area di mana kita belajar tentang kekudusan. Hidup kudus, jaga hati, jaga perkataan, jaga seluruh hidup kita. Itu area pemulihan kita yang Tuhan sudah rancang. Dan area di mana Tuhan berkata, sekalipun banjir bandang hari ini seberang. Injak air ini. Wah, saya berkata Tuhan, banjir bandang suruh injak air, saudara. Jangankan kita injak air, di seberang pun kita bisa diseret, saudara. Tapi Tuhan bilang injak. Tapi luar biasanya ketika mereka dengarkan apa firman Tuhan dan mereka taat, mereka injak, saudara. Mujizat terjadi, saudara. Apa maksudnya Tuhan di sini, saudara? Area Sungai Yordan adalah tempat, kalau dalam bahasan yang lain, tempat Yohanes Pembaptis memerintahkan orang untuk bertobat, memberi diri dibaptis, dan juga tempat Yesus melakukan kehendak Bapa. Yohanes awalnya tidak mau, tapi Yesus sendiri berkata, baptis saya, karena demikian saya harus melakukan kehendak Bapa. Berarti selain area anugerah, selain area doa, area pujian penyembahan, jangan sampai kita kehilangan area ini, saudara. Area kita belajar taat kepada Tuhan. Ini area Roh Kudus akan bekerja dahsyat, saudara. Kita pujian penyembahan tapi nggak taat, saudara. Saya mau katakan bahwa kita kehilangan area yang spesifik Tuhan memulihkan kita, saudara. Taat sekalipun
Dalam keadaan yang terancam kita, saudara. Bangsa Israel terancam diri mereka, tapi Tuhan berkata taat. Dan saya bersyukur bangsa Israel waktu itu taat. Dan kita bisa menyaksikan satu perbuatan ajaib Tuhan. Membelah sungai Yordan, saudara. Tapi ini berangkat daripada ketaatan mereka, saudara. Jadi area ini apalah masuk dan bertekun dalam area ketaatan. Kita rindu mendengar suara Tuhan. Dan kita mentaati itu. Jangan hanya rindu dengar firman. Tapi rindu untuk lakukan. Buat keputusan lakukan. Siap untuk lakukan. Mau untuk lakukan. Seperti hari ini saya berkata. Harus ada di 4 area ini. Jangan hanya dengar, saudara. Tapi keluar dari tempat ini. Punya komitmen, punya keputusan. Untuk hidupi area-area ini, saudara. Karena area ketaatanlah yang membuat kita hari demi hari makin dipulihkan sama Tuhan. Taat dari hal-hal kecil, siap untuk taat kepada hal-hal kecil. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar untuk kita taat, saudara. Dan ketaatan harusnya menjadi sesuatu yang bukan beban lagi bagi kita. Bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Karena apa? Sudah ada banyak contoh-contoh orang yang taat tidak mungkin tidak dibela sama Tuhan, saudara. Orang yang taat tidak mungkin tidak dilindungi sama Tuhan. Orang yang taat tidak mungkin tidak dipelihara sama Tuhan. Orang yang taat tidak mungkin tidak mengalami mujizat Tuhan. Ingat 4 area ini, saudara. Bahkan sampai di bicara tentang ketaatan, saudara. Kita belajar taat dalam keadaan masalah, dalam ujian. Orang-orang Israel di tepi sungai Yordan. Mereka mengalami ancaman. Tapi mereka belajar taat, saudara. Hari-hari ini ada banyak kesempatan di mana kita berbuat dosa. Banyak ujian untuk kita berbuat dosa. Banyak cobaan untuk kita berbuat dosa. Tapi hari ini putuskan untuk mau taat sama Tuhan, saudara. Sekalipun dalam masalah, putuskan tetap untuk taat kepada Tuhan. Karena saya percaya, saya tidak akan pernah menemukan orang yang taat kepada Tuhan dan Tuhan tidak bela, saudara. Amin. 4 area. Gilgal, Betel, Yeriko, Sungai Yordan. Kita masuk, kita bertekun di dalamnya. Dan saya percaya, kita akan alami pemulihan demi pemulihan. Yang akan, dimana Tuhan akan pulihkan kita dan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita berdiri semua, saudara.